Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur. Sebelum Anda melanjutkan tayangan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini kita sudah cukup panjang menjalankan ibadah siam. Kalau sekarang ini adalah hari Kamis, berarti sudah 10 hari. Sudah 10 hari dari sekarang. Berarti sudah masuk sepertiga pertama. Di sepertiga pertama ini Allah betul-betul menurunkan rahmat-Nya. Kenikmatan berpuasa sudah mulai kita rasakan. Kita sudah terlatih untuk siang hari tidak makan. Kita terlatih untuk makan di malam hari. Posisi perut sudah mulai menyesuaikan. Jikalau ini terus kita pertahankan, maka kita akan masuk tahap-tahap menuju pengampunan Allah. Karena Rasulullah sendiri sudah menegaskan wa ausatuhu maghfirah. Tahap untuk menuju pengampunan dari Allah. Kalau kita terus bertahan, maka kita akan masuk 10 hari terakhir. 10 hari terakhir itu oleh Rasulullah disebutkan wa akhiruhu itqum minan nar. Akan menuju pembebasan dari api neraka. Hidup ini adalah pilihan. Sekali lagi, hidup ini adalah pilihan. Pilihan beruntung di dunia, beruntung di akhirat, atau celaka dunia, celaka akhirat, atau hanya beruntung di dunia, tapi di akhirat celaka, atau di dunia dan di akhirat celaka, maka itu adalah pilihan. Saat ini kita menjalankan diri berpuasa Ramadan, kita akan memilih di dunia beruntung, di akhirat pun beruntung. Kenapa? Puasa yang kita jalankan ini akan menjadikan tubuh kita ini sehat. Puasa yang kita jalani ini akan menjadikan hidup kita ini akan semakin optimis, semakin percaya diri. Puasa yang kita jalani ini akan meningkatkan martabat kita sebagai manusia. Puasa yang kita jalani ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Apa itu ketakwaan? Kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang Allah perintahkan dan meninggalkan apapun yang Allah larang. Dan jikalau ini kita lakukan, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Bukan hanya di akhirat, di dunia kita juga beruntung. Tubuh yang sehat akan menjadikan kita akan semangat bekerja. Semangat bekerja ini akan menjemput rizki-rizki dari Allah. Kalau semakin banyak rizki yang kita jemput, maka kita akan mendapatkan namanya hidup yang sejahtera. Apa itu hidup sejahtera? Tercukupi kebutuhan pokoknya. Apa kebutuhan pokok itu? Sandang, pangan, papan. Terpenuhi kebutuhan sekundernya apa? Butuh hiburan. Pelengkap kebutuhan pokok. Terpenuhinya kebutuhan ketiga. Dan jikalau hidup yang seperti ini, di satu sisi kita tidak menjadi orang yang celaka, tapi di satu sisi kita terpenuhi kebutuhan, kita ini termasuk orang beruntung di dunia. Kepatuhan berpuasa menambah kita beruntung di akhirat. Dan Ramadan ini jikalau kita jalankan penuh, maka Allah akan mengampuni dosa kita. Sebagaimana yang Rasulullah tegaskan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan semata-mata mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Kalau dosa ini sudah terampuni, maka bersihlah diri kita ini. Kalau sudah bersih, begitu Ramadan habis, masuk 1 Syawal, masuk namanya Idul Fitri, kembali fitrah. Apa itu kembali fitrah? Diampuni dosanya.
dibersihkan dosanya, dan jikalau kemudian Allah memanggil kita sudah diampuni, maka harapan kita pun akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Sebaliknya bagi di antara kalian yang sampai detik ini belum berpuasa, sekali lagi, bagi di antara kalian yang sampai detik ini belum berpuasa, andaikan di bulan ini saudara meninggal dan saudara tidak berpuasa itu dengan sengaja menolak perintah Allah, sekali lagi, dan saudara sebagai seorang muslim mukmin betul-betul meninggalkan puasa Ramadan karena menolak atas perintah itu, maka itu termasuk orang yang ingkar. Jikalau di saat itu meninggal, maka meninggalnya akan celaka di akhirat. Kenapa? Akan menjadi pengikut syaitan. Tapi jikalau Ramadan ini kita jalankan betul, maka pintu surga terbuka lebar. Futihat abwabul jannah, terbukalah pintu surga. Kalau pintu surga terbuka bagi orang yang beriman, yang berpuasa, maka wagulliqat abwabun nar, maka tertutuplah pintu neraka. Dan tentu kita akan senantiasa berada di jalan Allah, tidak terbujuk rayu oleh setan, maka wasufitatis syayatin, setan terbelenggu. Terbelenggu tidak akan menggoda kita. Kenapa? Kalau orang beriman berpuasa, jikalau belum waktunya maghrib, walaupun makanan sudah diambil, ngambil makanan itu kan sebelum maghrib kan? Ya, takdir. Udah diambil kan? Ya. Kalau belum maghrib, kira-kira tak incipani didik tak? Enggak. Enggak. Diincipi dulu? Enggak. Enggak kan? Kenapa? Itu sebagai tanda kita percaya. Allah itu menyaksikan. Kalau semua manusia ini percaya bahwa perbuatan yang kita lakukan itu disaksikan oleh Allah, malaikat-malaikat mencatat perbuatan kita, maka tidak ada orang yang korupsi, tidak ada orang yang berbuat jahat, tidak ada orang mencuri. Karena mencuri itu adalah perbuatan dosa. Tidak ada orang yang berzina, karena berzina itu perbuatan dosa. Walaupun ada gadis cantik menawarkan diri dengan bertelanjang di depan kita, kalau itu bukan istri kita, kita tidak akan terpengaruh. Walaupun ada laki-laki yang gagah perkasa seperti Janoko Menekates, ya nggak apa-apa, tapi tidak akan terpengaruh karena dia laki-laki bukan suaminya. Itu hikmahnya berpuasa. Yang halal aja tidak mau makan, apalagi yang haram. Dan kemarin saya kumpul dengan tokoh dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Ternyata puasa itu menjadi khazanah manusia. Walaupun Hindu ada namanya puasa, walaupun Buddha itu ada namanya puasa, walaupun Kristen, Katolik itu ada namanya puasa. Puasa itu adalah sebagai khazanah. Semuanya sudah mengakui bahwa puasa itu menyehatkan. Bahkan dokter sebelum mengoperasi suruh puasa dulu. Iya, Pak. Bukan hanya manusia, hewan pun berpuasa. Tahu ulat? Ulat itu kalau ingin naik derajatnya berpuasa. Habis makan ngenteki godhong, rontok kabeh dipangan ular. Dia ing tobat, akhirnya dia bertobat jadi entung. Waktu jadi entung makan enggak? Enggak. Dia berpuasa, dia membungkus dirinya, bertobat dia, wis kapok nglakoni dosa. Apa derajat yang Allah berikan? Ulat itu berubah menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Ketika masih berupa ulat, siapa yang suka sama ulat? Ayo, siapa yang suka sama ulat? Gak ada satu pun di antara kita yang suka ulat. Bahkan ulat itu bikin gatal, bikin bintul-bintul. Tapi
Adakah yang tidak suka melihat kupu-kupu yang berterbangan di atas bunga? Semua orang, bukan hanya orang tua, bukan hanya anak-anak, orang yang melihat pun akan suka. Bahkan saking sukanya ada yang sampai mengoleksi kupu-kupu di figuran, ditempelkan di dinding. Itu artinya apa? Bahwa berpuasa ini akan mengangkat harkat dan martabat manusia yang lebih baik. Karena itu senyampang dengan puasa ini, mudah-mudahan Allah meridhai kita semua. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Sambil pejamkan mata. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Sambil renungkan dosa-dosa yang kita perbuat selama ini. Jikalau kemudian dengan dosa belum diampuni oleh Allah, bagaimana nasib kita di akhirat? Subhanallah walhamdulillah wala. Demikian kegiatan BIMLU di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMK Jalanan di Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Sebelum Anda mengakhiri perjumpaan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.